Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Yang hari ini pengen happy-happy aja, nggak mau yang sedih-sedih, nggak pengen yang berat-berat, yuk merapat. Mari mampir di sini di teras Kamaya. Pastikan kamu dalam keadaan kenyang supaya nggak gagal fokus dengan obrolan kita hari ini ya. Bercanda. Hampir lupa, kabar gimana kabar? Sehat-sehat semua ya. Semakin aman, semakin nyaman, tenang, bahagia, dan berkecukupan. Iya, dah kita mah manusia, nggak usah minta yang muluk-muluk, minta yang cukup-cukup aja bukan? Pas pengen jajan, uangnya cukup. Pas pengen punya rumah, uangnya cukup. Pas pengen berbagi, uangnya juga cukup. Ya yang penting cukup weh, pokoknya mah ya. Sebelumnya, saya mau ngucapin makasih banyak buat Bunda Rosita Ros yang udah kasih tips gimana caranya bersihin blender yang udah menguning. Katanya pakai cuka sama citrun aja bun. Oke, langsung eksekusi nih bun. Dan halo apa kabar untuk Bunda Nike Niko yang ada di Surabaya. Sehat sekeluarga ya bun. Ada juga nih Bunda Wiwin Mintarwati. Salam kenal bun. Sehat selalu ya bunda-bunda semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, kenapa tadi di awal saya bilang mau ngobrolin yang santai-santai aja, ringan-ringan aja, karena saya mau ngobrolin seseorang. Aduh, duh, emang boleh. Enggak kok teman-teman, tenang, di teras Kamaya aman, nggak ada space buat gibah. Jadi saya mau cerita nih, ada seorang teman, ini kita akan ambil hikmahnya ya, atau ambil pelajaran. Jadi, eh, ada seorang teman pernah ngeluh, aduh teh saya di rumah perasaan kerjaan gak pernah ada habisnya. Yang ini kelar, yang itu nunggu buat dikerjain. Begitu seterusnya. Sampai saya ngerasa kayak ditawan sama barang-barang yang saya punya. Lah, emang boleh seenggak tenang itu? Kita yang punya barang, kok kita yang tertekan? Berasa kita yang ditawan gitu. Aduh, duh, emang iya sih bun ya. Semakin kita punya banyak barang, semakin sempit waktu yang kita punya. Karena mereka itu perlu diberesin, perlu diurusin, perlu dibersihin dan juga dirawat. Dan itu semua mau nggak mau pasti menyita waktu dan tenaga yang kita punya. Kita jadi susah untuk melakukan aktivitas ya atau kegiatan lain. Apalagi kalau barang yang kita beli ini yang harganya lumayan wow gitu ya. Pasti was-was banget, takut pecah, takut tergores, takut ini itu. Pokoknya nggak tenang deh. Ada satu momen saya ingat banget, ini zaman dulu dan ternyata sampai sekarang masih ada juga cerita model begini, bahkan kayaknya lebih banyak deh. Jadi gini, saya ada teman yang secara finansial, keadaan orang tuanya itu jauh banget di atas kita semua. Di saat kita sekolah masih naik angkot dan bahkan ada sebagian yang jalan kaki, dia ini udah diantar jemput sopir pribadi. Bayangkan dong ya jomplangnya uang jajan kita. Tapi tenang teman-teman, ini bukan tentang cerita berapa selisih uang jajan kita ya, tapi tentang bagaimana seseorang bisa melakukan hal yang di luar nurul alias di luar nalar ya. Jadi gini, teman saya ini selalu kasih hadiah ke teman-temannya ya, dan akhirnya itu menyebabkan dia punya banyak teman. One day, dia datang ke saya pas jam istirahat ya, terus dia curhat. Karena ternyata teman-temannya yang selama ini selalu bersama dia, mulai hilang satu persatu ketika dia sudah mulai jarang bawa hadiah-hadiah lagi. Terus dia nanya ke saya, kamu kayak gitu juga nggak? Katanya. Saya bilang insya Allah sih saya nggak. Toh selama ini juga saya nggak pernah kan ikut nimbrung, ikut rebutan sama hadiah-hadiah yang kamu bawa. Iya sih memang katanya gitu. Terus saya bilang juga sama dia, nggak apa-apa kok dengan gitu kan kamu jadi tahu siapa mereka, mana temen kamu yang memang mau temenan, dan mana yang cuma karena kamu bawa hadiah. Buat apa sedih? Saya bilang gitu. Ya juga sih katanya. Nah teman-teman dari kejadian itu saya dan dia banyak belajar sih ya bahwa memang sama seperti ketika kita ngumpulin banyak barang cuma karena ingin dipuji orang dan ketika kita berbagi hadiah karena cuma supaya nggak ditinggal sama teman. Ada lagi kejadian waktu itu saya TK, kebetulan saya lagi nggak kerja gitu ya, jadi full jadi ibu rumah tangga. Itu kan biasa ngumpul gitu ya. Terus lama-lama kan kesaring-kesaring, kumpul sesuai frekuensinya masing-masing gitu ya. Waktu itu saya pernah terdampar di satu perkumpulan yang ternyata itu bukan saya banget gitu.
Jadi ketika anak-anak ada di dalam kelas, ibu-ibunya tuh pada ngumpul terus kayak yang pergi kemana, makan kemana, terus beli baju samaan, sampai ke beli sendal samaan, kayak gitulah ceritanya. Terus saya pikir, aduh kayaknya ini bukan saya banget gitu kan. Saya lebih ke yang nunggu di tempat yang memang udah disediakan sama sekolah, nunggu di situ karena kalaupun saya pulang itu waktunya akan habis di jalan, jaraknya lumayan jauh gitu teman-teman. Akhirnya saya ketemu sama beberapa orang yang ngobrol. Nah dari obrolan itulah saya ngerasa bahwa oh ini kayaknya satu frekuensi sama saya dan saya cocok sama obrolannya gitu ya. Nggak gibahin orang, tapi kita lebih ke ngomongin parenting, terus ngomongin ya lebih ke agama kayak gitu. Pokoknya cocok lah sama sama maunya saya gitu ya. Tapi sengaja dicari-cari ya nggak ketemu. Itu memang Masya Allah ya, bisa dimasuk rezeki juga ya dari Allah, kita bisa ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi. Jadi saya saran untuk teman-teman jangan pernah melakukan hal bodoh ya, yaitu dengan cara ngikutin apa maunya mereka hanya karena ingin di apa ya diterima sama teman-teman, diterima sama satu perkumpulan gitu ya. Kalau memang kita ngerasa nggak cocok, kita nggak diterima, berarti memang kita nggak satu frekuensi sama dia. Seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan orang-orang yang cocok kok sama kita tanpa kita harus memaksakan diri. Apalagi pernah ada satu kejadian yang seseorang yang saking inginnya diterima di satu geng, geng, zaman dulu ya mainannya geng, di satu perkumpulan gitulah, di satu kelompok, dia itu sampai memaksakan. Nah jadi si kelompok ini biasa pergi makan kemana gitu ya, terus pergi juga ke tempat-tempat kayak apa ya pokoknya yang butuh cuan yang cukup lah untuk pergi ke sana gitu. Karena dia ingin diterima, lalu akhirnya dia berhutang teman-teman. Nah ketika dia terlilit hutang, teman-temannya itu nggak mau tahu, bahkan dengan gampangnya bilang, emang kita yang nyuruh dia berhutang, kalau dia memang nggak punya uang ya nggak usah ikut lagi gitu kan. Nah dari situ saya bilang sama teman-teman bahwa kalau memang kita ngerasa keseret-seret di satu perkumpulan, berarti itu tanda dari Allah memang mereka bukan apa ya, bukan teman-teman yang Allah kirim untuk kita. Coba cari aja teman-teman lain yang bisa nerima kita apa adanya, meskipun kita nggak punya something, nggak punya sesuatu yang bisa apa ya, menguntungkan untuk mereka gitulah. Karena ternyata masih banyak kok gitu ya teman-teman yang memang hatinya baik, masih banyak juga kok teman-teman yang bisa membawa kita ke arah positif. Tinggal pintar-pintarnya kita dan tetap juga berdoa sama Allah, minta teman tuh minta teman yang sekiranya bisa bawa perubahan ke yang lebih baik lah buat kehidupan kita gitu. Karena di usia sekarang gitu ya, udah bukan waktunya lagi hahaha gitu ya, cekikikan gitu deh. Serem banget ya cekikikan. Udah bukan waktunya hahaha gitu ya. Sekarang kita udah, apalagi kalau teman-teman yang udah yang dikasih kepercayaan sama Allah, punya 1, 2, 3 mungkin lebih gitu ya, buah hati, ada banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan gitu. Jadi kalau untuk kumpul-kumpul senang-senang kayaknya masanya udah lewat gitu ya saya pikir. Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing sih ya, karena ada yang ngerasa bahwa saya tuh kayak hidup segan mati tak mau kalau saya nggak bisa jalan-jalan sama temen warawiri ke sana kemari. Ya silahkan aja selama tidak mengganggu gitu ya aktivitas atau tanggung jawab kita yang utama. Andai pun nih kita memang hobi koleksi barang, katakanlah kita kolektor gitu ya, tas misalnya atau apa gitu. Kan lebih spesifik sebenarnya ya, bukan random yang kayak kita yang apa aja numpuk gitu kan. Semua jenis ada di rumah yang bahkan kita aja nggak pernah make gitu kan, mau dikasih ke orang sayang, apalagi kalau harganya lumayan mahal. Diinget-inget aja tuh harganya, dipakai enggak. Ya intinya mau bazir lah gitu. Nah dari situ kita kadang-kadang harus ingat-ingat bahwa ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu dan membawanya pulang ke rumah, itu benar-benar harus kita pastikan barang itu mau kita pakai gitu. Supaya apa? Supaya mereka itu nggak menawan kita, nggak menjadikan kita tawanannya mereka, karena kita harus merapikan mereka semua ya, merawat mereka semua. Numpuk barang itu emang kadang-kadang kita nggak nyadar ya, pergi kemana beli gitu, kecil ini ukurannya, terus ntar pergi kemana lagi beli, lama-lama numpuk gitu kan. Apalagi kalau sampai
nggak dirawat gitu ya sampai berdebu segala macam. Nanti ketika kita ada pikiran pengen bersihin mereka semua, apalagi pengen melakukan decluttering gitu, ngurang-ngurangin barang, percaya deh itu bakalan berat banget di awalnya. Karena apa? Karena kadang-kadang bingung saking banyaknya yang numpuk-numpuk itu, kita mau mulai ngerjainnya dari mana duluan ya? Kayaknya udah blenger aja gitu ngeliatinnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Teraska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.